Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasi hasil proyek kami dengan judul aplikasi Pasarin. Sebelum kami membacakan hasil proyek kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Hilman Ansori dengan NIM 192000611. Yang kedua Hesa Permana dengan NIM 192000956. Yang ketiga Rahmat Hidayat dengan NIM 192000603. Yang keempat Muhammad Fahrezi Saputra dengan NIM 192000803. Lalu yang kelima ada David Roya dengan NIM 192000883. Dan yang keenam Yoksan Maximilian dengan NIM 192000806. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, kami akan langsung masuk ke materi dengan beberapa pembahasan. Di antaranya adalah yang pertama ada e-commerce, lalu atmosfer toko, minat beli, analisa kebutuhan, spesifikasi kebutuhan fungsional. Yang akan dibahas tentang use case diagram, lalu masuk ke spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu analisa sistem berjalan, kelas diagram, desain diagram. Desain diagram terbagi lagi, ada desain basis data, desain antarmuka, lalu struktur navigasi. Selanjutnya ada pengujian, lalu pemeliharaan, dan penutup. Baiklah, untuk memulai materinya, saya akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu e-commerce. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijadikan seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Maka dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan kumpulan dinamis antara teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen serta komunitas tertentu. Di sini juga e-commerce terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada business to business B2B, lalu yang kedua ada business to customer B2C, lalu yang ketiga customer to customer C2C, lalu yang keempat ada customer to business C2B. Selanjutnya untuk masuk ke materi atmosfer toko, saya persilakan kepada Saudara David Roya untuk melanjutkan materi. Oke, kita masuk ke atmosfer toko. Di sini ada menurut Berman dan Evan pada tahun 2007, yang dimana atmosfer toko merupakan karakteristik yang dimunculkan oleh sebuah toko yang dapat membuat konsumen atau pengunjung toko tersebut merasa nyaman dalam mencari produk serta berbelanja. Dari pengertian ini kita bisa lihat di atas dapat disimpulkan bahwa atmosfer toko merupakan suasana yang dihadirkan oleh toko, di mana hal tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lewat pengalamannya berkunjung ke suatu toko. Menurut Berman dan Evans pada tahun 2007, atmosfer toko memiliki 4 elemen, yaitu ada yang pertama eksterior, dan yang kedua general interior, dan yang ketiga store layout, dan yang keempat ada interior displays. Kita masuk ke minat beli. Di sini ada menurut Link et al. Pada tahun 2010, di mana minat beli online adalah keadaan di mana pengunjung website bersedia untuk terlibat dalam transaksi online, di mana 26 transaksi yang dimaksud adalah suatu kegiatan pengambilan informasi dan pembelian produk yang terjadi melalui jaringan internet. Dan di sini ada juga menurut Suyi pada tahun 2010, minat beli konsumen adalah suatu perilaku konsumen yang bersedia melakukan pembelian produk atau jasa.
Berdasarkan uraian tersebut, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa minat beli konsumen adalah suatu refleksi dan sikap dan respon konsumen terhadap penawaran dari barang atau jasa yang kemudian memunculkan perilaku konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa, kemudian dipengaruhi oleh orang lain untuk kemudian melakukan hal yang sama. Oke, kita masuk ke analisa kebutuhan. Yang dimana kita di sini ada mengidentifikasi dalam kebutuhan fungsional program terkait dengan proses sistem, yang dimana ada perdagangan jual beli secara online. Di sini ada tabel, yang dimana tabel sebelah kiri ada skenario kebutuhan pembeli, yang dimana di dalam tabel skenario kebutuhan pembeli ada yang pertama memilih menu daftar, dan ada memasukkan data account, dan ada melakukan login, dan yang keempat kita bisa memilih barang yang akan dibeli, dan yang kelima kita bisa memilih opsi kurir yang diinginkan, dan yang keenam kita bisa memilih opsi pembayaran yang diinginkan, dan yang ketujuh kita bisa melakukan pembayaran. Dan yang sebelah kanan ada skenario kebutuhan penjual. Yang pertama kita bisa melakukan login, dan yang kedua ada yang namanya masuk ke menu penjualan, dan yang ketiga kita bisa mengkonfirmasi pembayaran pembeli, dan yang keempat kita bisa mencetak laporan pembayaran, dan yang kelima kita bisa melakukan packaging barang yang dibeli oleh pembeli, dan yang keenam kita bisa mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli. Oke, kita masuk yang spesifikasi kebutuhan fungsional, yang dimana di sini ada use case diagram, yang dimana di sini berdasarkan analisa berikut ini merupakan kebutuhan fungsionalitas dari e-commerce berbasis website. Di sini ada gambar ya, kita bisa lihat kalau dari admin itu bisa muncul ada update produk, mengolah data order, mengolah laporan penjualan, dan dari admin juga bisa melakukan login tersendiri ya, bisa melakukan login juga. Dan di sini juga ada manager, dan dalam manager ini kita bisa melakukan login, dan ada cek data order, dan ada cek data produk, dan bisa cek laporan penjualan. Dan yang di sebelah kanan yang warna kuning ada pembeli, yang dimana kita dalam pembeli bisa melakukan register juga dan bisa login, dan kita bisa cek pembeli, pilih produk, order produk, dan transaksi dan transfer pembayaran. Selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Ansori dengan NIM 19 2006 11. Terima kasih kepada teman saya telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini saya ingin membahas spesifikasi kebutuhan pengguna. Spesifikasi kebutuhan pengguna untuk aplikasi pasaran ini adalah sebagai berikut. A. Spesifikasi teknis. Yang pertama ada Visual Studio Code. Dan yang kedua ada XAMPP. Yang ketiga ada Google Chrome. B. Spesifikasi non teknis. Yang pertama, spesifikasi teknis sistem yang akan dibangun mengikuti software atau modul atau aplikasi yang digunakan existing untuk memudahkan integrasi sistem dengan yang sudah dikembangkan. Dan yang kedua, sistem yang akan dibangun perlu memiliki fitur auto notifikasi via akun untuk setiap transaksi yang selesai dilakukan. Selanjutnya ada analisa sistem berjalan. Aplikasi website Pasarin adalah aplikasi untuk menjual dan membeli bahan-bahan sembako. Yang pertama ada registrasi akun pengguna aplikasi Pasarin terlebih dahulu. Dan yang kedua, proses pemesanan barang. Lalu yang ketiga, proses pembayaran barang. Lalu keempat, proses pengiriman barang. Dan yang terakhir, kelima, proses report dalam pembelian barang. Selanjutnya, saya akan memberikan presentasi kepada teman saya. Kelas diagram. Berikut ini merupakan kelas diagram untuk e-commerce berbasis website. Yang pertama adalah user, kemudian ada customer, setelah itu ada account, shopping cart, order, lalu payment. Desain base data RD. Pertama ada customer, meliputi ID pengguna, nama pengguna, username, password. Jika login sebagai penjual, terdapat ID produk, ID pembeli, keterangan, waktu, jumlah. Setelah itu mengelola, lalu ke produk. Produk ada ID produk, NM produk, harga, jenis produk. Jika customer login sebagai pembeli, terdapat ID pembeli, NM
pembeli, ID pembeli, NM pembeli, telepon, alamat. Setelah itu menginput. Ada nomor pesanan, pembayaran, kode stok, pesanan, tanggal pesanan. Desain base data spesifikasi file. Yang pertama adalah spesifikasi file customer. Nama table file customer, akronim customer, fungsi data customer, tipe file master, akses file random, dimiliki ID pengguna. Yang kedua ada spesifikasi file pembeli. Nama table file pembeli, akronim pembeli, fungsi data customer, tipe file master, akses file random, dimiliki ID pembeli. Yang ketiga ada spesifikasi file pesanan. Nama table file pesanan, akronim pesanan, fungsi data pesanan, tipe file master, akses file random, primary key ID pembeli. Keempat ada spesifikasi file penjual, nama table file penjual, akronim penjual, fungsi data penjual, tipe file master, akses random, primary key ID produk. 5 ada spesifikasi file produk, nama table file produk, akronim produk, fungsi data pesanan, tipe file master, akses file random, primary key ID produk. Desain basis data struktur kode. Kode ini digunakan untuk mengklasifikasi data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode yang dibuat merupakan field-field yang dijadikan sebagai kunci primary key. X 0 0 0 0. X0 yang pertama adalah inisial pesanan. Selanjutnya ada 00 yang kedua adalah tanggal pesanan. Selanjutnya ada 00 yang ketiga itu adalah nomor customer. Contoh RH2103. RH sebagai inisial pesanan, 21 sebagai tanggal pesanan, 03 sebagai nomor customer. Desain antarmuka. Tampilan daftar buat akun atau login. Yang kemudian adalah tampilan menu daftar akun. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari HESA. Yang ketiga ada tampilan menu barang atau produk. Menu barang atau produk kami itu terdapat sayuran, berbagai macam sayuran, dan juga terdapat daging. Yang keempat ada tampilan pilihan menu kategori. Seperti kayak yang ada di gambar, kita bisa memilih kategori di program kami. Yang kelima ada tampilan detail barang, yaitu seperti yang ada di gambar. Kalian semua nanti bisa mengklik detail barang dari yang terdapat pada aplikasi kami. Contohnya seperti yang ada di gambar tersebut. Yang keenam ada tampilan keranjang pembayaran. Pada keranjang pembayaran ini, kalian dapat mengupdate atau menghapus barang yang tidak ingin kalian beli. Setelah itu, selanjutnya ada tampilan pengkonfirmasian barang. Seperti yang ada pada di gambar. Setelah melakukan pembayaran, setelah pengkonfirmasian barang, selanjutnya ada tampilan pemilihan pembayaran. Selanjutnya kalian bisa memasukkan nama Anda, dan juga metode pembayaran, dan juga metode pengiriman apa yang Anda mau, gitu, yang Anda inginkan. Selanjutnya ada tampilan checkout barang. Saya Muhammad Farizi Saputra akan menjelaskan mengenai demo program dari project Pasarin dari kelompok kami. Untuk ini tampilan awalnya seperti ini. Itu ada Pasarin dan welcome to Pasarin. Continue. Untuk menu loginnya seperti ini. Sebelum kita login, kita bisa terlebih dahulu untuk daftar. Hanya tinggal klik sign up di sini. Lalu masukkan email kalian. Passwordnya apa? Lalu tinggal klik continue. Dan masukkan nama kalian, nama, nomor telepon, dan juga alamat kalian. Apabila sudah klik continue, nanti akan terdapat OTP verification yang akan langsung terkirim melalui SMS. Karena saya sudah pernah membuat, jadi saya akan login terlebih dahulu. Langsung sukses. Ini untuk menu tampilan dashboard dari project kelompok kami, project kelompok saya. Itu ada
yang bernama Pasarin. Untuk produknya kita baru memiliki 3 produk, yaitu ada controller dan ada celana dan juga ada sarung tangan. Untuk controller kalian bisa ngeklik lalu pilih warna yang kalian suka, yang kalian mau, tinggal lalu klik add to cart apabila kalian ingin membeli. Untuk celana juga seperti itu, Anda klik pilih warna yang kalian suka, klik add to cart untuk membeli. Dan untuk sarung tangan juga seperti itu, Anda klik apabila Anda menginginkan sarung tangan, lalu klik warna yang kalian suka, klik add to cart. Sudah. Habis itu kalian bisa langsung ke menu keranjang di sini. Menu keranjang kalian klik, lalu kalian tinggal check out saja. Setelah check out nanti ada menu pembayaran dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita bisa melihat menu tampilan dari akun kita ya. Seperti ini tampilan menu akunnya. Sekian dari demo project dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya Yoksan Maximilian akan melanjutkan presentasi. Berikutnya, kita masuk ke dalam struktur navigasi. Dalam struktur navigasi terdapat halaman utama, meliputi beberapa kolom seperti home yang meliputi login, daftar, lalu dashboard yang meliputi menu produk, lalu ada kategori produk yang meliputi jenis-jenis produk, ada pula transaksi meliputi lihat transaksi, yang terakhir transaksi lagi meliputi checkout barang dan juga logout. Selanjutnya pengujian. Skenario penguji pertama kita akan melakukan yaitu mengosongkan username dan password, lalu langsung klik tombol login. Test case-nya seperti digambar, hasil yang diharapkan sistem akan menolak akses login dan akan menampilkan username dan password tidak boleh kosong. Hasil penguji seperti digambar, kesimpulan gagal login. Skenario penguji kedua, hanya mengisi username dan mengosongkan password, lalu langsung klik tombol login. Test case-nya seperti digambar, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan the field password is required atau diperlukan password. Hasil penguji seperti digambar, kesimpulan gagal login. Skenario penguji yang ketiga, hanya mengisi password dan mengosongkan username. Lalu langsung klik tombol login. Test case-nya seperti digambar, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan the field username is required atau diperlukan username. Hasil pengujinya seperti digambar, kesimpulan gagal login. Lalu skenario penguji yang keempat, mengisi username dan password dengan benar dan lengkap, lalu klik tombol login. Test case-nya seperti digambar, hasil yang diharapkan, sistem akan menerima login untuk masuk ke home. Hasil penguji seperti digambar, kesimpulannya berhasil login. Selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan sistem. Di pemeliharaan sistem terbagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan software dan juga hardware. Dalam pemeliharaan software, jika terdapat kesalahan di menu dashboard, contohnya seperti dilihat produk, tidak terdapat gambar, pengembang akan mengecek ulang lalu memperbaikinya. Dan pada aplikasi website akan dilakukan maintenance. Selama proses pemeliharaan, aplikasi website tersebut tidak dapat diakses. Teman-teman bisa melihat gambarnya seperti dalam tampilan PPT berikut ini. Lalu yang kedua, pemeliharaan hardware. Pemeliharaan hardware yang dapat kami sarankan agar saat membuka aplikasi website dengan lancar tanpa hambatan adalah sebagai berikut. Pertama, sebisa mungkin jika menggunakan komputer untuk membuka website, tegangan listrik yang dipakai komputer tetap stabil, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti komputer yang mati tiba-tiba atau suhu komputer yang naik sangat panas. Kedua, gunakan jaringan yang stabil saat ingin membuka aplikasi website tersebut, karena tanpa jaringan atau jaringan yang lemah dapat memperhambat aplikasi atau bahkan tidak bisa terbuka.
Yang ketiga dan terakhir, secara berkala sering membersihkan file perangkat yang digunakan agar aplikasi website dapat lancar dan tidak terasa berat saat penggunaannya. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Pasarin adalah toko yang bergerak di bidang jual beli bahan pokok makanan dengan tujuan mengembangkan, meningkatkan, dan mempromosikan agar dapat mempermudah kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan-bahan pokok sehari-hari dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis website. Saran. Pertama, pembuatan website ini masih sangat terbilang sederhana, terutama dari segi tampilan dan keamanannya. Pengembang aplikasi Pasarin akan melakukan segenap usaha untuk mengembangkan keamanan lebih lanjut dan akan dibuat semenarik mungkin. Kedua, perancangan website ini diharapkan lebih interaktif. Ketiga, diperlukan pemeliharaan aktualisasi data secara periodik. 4. Agar website Pasarin ini dapat ditampilkan dengan optimal, maka diperlukan adanya dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Selanjutnya, saya serahkan presentasi kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan berakhirnya presentasi yang kami bawakan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.